Nah, teman-teman semua, begini. Proses membereskan sisi gelap ini tidak bisa kalau kita hanya menggunakan mind power atau kekuatan pikiran. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena ada satu hal yang ini harus kita sadari bersama, bahwa laku spiritual itu memang harus membuat kita melampaui pikiran itu sendiri. Ya. Saya bicara dulu tentang tren yang ada, ya. Umumnya kita kalau di Indonesia itu kan pasti awal mulanya kita ini orang religius. Ya, kita punya Tuhan yang itu betul-betul dibentuk oleh pikirannya orang lain. Kita mempercayai apa yang merupakan ilusi orang lain. Ya. Nah, kita kemudian sadar ini nggak beres nih. Maka kita melakukan pemberontakan dari dalam. Masuklah kita ke wilayah spiritual, di mana salah satu ajarannya jangan melekat kepada dogma atau ilusi orang lain tentang Tuhan. Nah, tetapi kalau orang kemudian tidak cermat, dia hanya berpindah dari mempercayai ilusi orang lain menjadi berpegang kepada ilusi sendiri. Ya, kita tidak lagi terikat kepada tanda kutip agama tertentu. Kita cenderung menjadi tanda kutip ateis, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Ya, tapi sejatinya dengan cara itu kita kemudian cuma pindah Tuhan. Tuhannya siapa? Ego kita. Ya, nah jadi kalau kita hanya berpegang kepada pikiran itu, pasti kita akan menjadi ateis yang mempertuhankan ego. Gitu, ya. Gitu. Jadi kalau kita menyangkal adanya Tuhan, ya, mau tidak mau pasti kita akan mendewakan atau menuhankan pikiran atau ego. Nah, ini jelas akan membawa penderitaan baru, karena cuma mengubah corak ilusinya. Yang kedua, kalau dengan menggunakan kekuatan ini, kita tidak bisa menjangkau sisi gelap yang tadi. Tidak ada kekuatan yang bisa kita daya gunakan untuk membereskan sisi gelap kita. Ya, silahkan perhatikan orang-orang yang sibuk di ranah pikiran dengan akrobatik pikirannya itu intensif. Ada nggak yang vibrasinya damai? Nggak ada kan? Walaupun dia pintar ngomong, walaupun pintar khutbah tentang ketuhanan. Kenapa? Karena dia tidak punya power untuk membereskan realitas jiwanya. Nah, untuk membereskan realitas jiwa yang tadi dihinggapi atau dinodai oleh sisi gelap, ya, satu-satunya adalah dengan masuk kepada esensi spiritualitas. Spiritualitas itu apa? Ini adalah laku atau jalan untuk menyadari keberadaan the Holy Spirit. Ya, esensi yang suci pada setiap jiwa. Ya. Nah, esensi suci pada setiap jiwa ini disebut dengan banyak nama. Kalau dalam bahasa Sanskerta disebutnya Samyang Atman. Kalau bahasa Jawa namanya Sukmo Sayekti. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Ruach HaKadas. Diarabkan jadi Ruhul Quds, di Indonesia kan jadi Roh Kudus. Ya, apapun itu namanya kagak penting. Yang penting Anda bisa menyadari keberadaannya. Di mana dia ada, rasakan dia dulu melalui kasih murni yang muncul dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari kemudian, akhirnya tahtanya bisa kita temukan di relung jiwa kita. Di satu titik yang merupakan sumber dari munculnya getaran kasih yang paling murni. Di mana? Di sini. Ya. Ya guyonan, kenapa sih Roh Kudus di sini, nggak di sini, nggak di sini? Ya rasain aja. Getaran kasih murni. Saya nggak pernah ketemu soalnya ya. Coba rasain. Dengkul. Pernah nyobakannya. Bolak-baliknya kalau kita coba menemukan itu di mana, pasti di sini. Iya kan? Ini kan ekspresi yang manusiawi. Saya terharu. Nggak ada loh orang terharu itu saya terharu atau saya terharu. Coba deh ya.
Manusiawi banget, dia pasti akan kembali ke sini. Nah, itu yang membuat setiap orang itu mestinya sadar. Jadi mencari Tuhan pada akhirnya ya di sini. Ya. Nah, ini pintu gerbang untuk mengetahui Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita semua sudah masuk pada kesadaran ini, menyatu dengan Dia, pada kondisi itulah kita punya mahadaya untuk membereskan sisi gelap. Nah, sisi gelap itu jangan sok-sokan Anda selesaikan sendiri. Biarkan ya, kita ada dalam kepasrahan total, kuasa dan kasih Tuhan yang bekerja. Itulah intisari dari ajaran spiritual. Ya. Maka meditasi tadi itu intinya kan kepasrahan. Setelah kita menyadari keberadaan Tuhan, menyadari tahta dari diri sejati, maka kita lalu pasrah agar kuasa Dia yang bekerja di dalam diri kita pasrah ketika ditata, diselaraskan gitu. Nah, tingkat keberhasilan proses ini sekali lagi kuncinya adalah kepasrahan tadi. Ya, pasrah itu apa? Kalau dalam konteks ini pasrah itu kayak orang dipijat itu loh. Ya, Mas Eko kalau dipijat sama Mas Gio gimana sih? Satu kan trust dulu, percaya dulu. Kalau sudah percaya sama yang pijat, ya sudah, mau diapain juga kita nggak nolak, nggak ada denial, nggak ada pemberontakan. Sudah sumonggo kerso Gusti. Itu kira-kira begitu. Ya, kayak dipijat itu ya. Jadi pasrah total. Tuhan, biarlah terjadi apa yang merupakan kehendak-Mu. Biarlah bekerja di dalam diriku kuasa dan kasih-Mu. Aku berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Itu ungkapan kepasrahan. Ya. Nah, kalau orang sudah pasrah begini, pemurnian jiwa itu pasti berjalan. Nah, kapan tuntasnya setiap orang dalam aspek sisi gelap ini tergantung dari tebalnya. Ya. Jadi kalau yang sisi gelapnya tebal banget ya agak lama. Kalau sisi gelapnya udah dikit ya cepat gitu ya. Gitulah.